Halo semuanya, hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia, bersama saya Iwayan Juni Antara. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi istilah kronik, kronologi, dan periodisasi dalam sejarah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kronik. Kronik adalah catatan kejadian atau peristiwa yang diurutkan sesuai waktu kejadian. Berikut ini adalah beberapa contoh kronik, diantaranya yang pertama yaitu, catatan kisah perjalanan Fa Hien, seorang pendeta Tiongkok yang terdampar di Pulau Jawa sepulang dari India. Contoh yang kedua adalah, catatan kisah perjalanan Hui Ning di Kerajaan Holing. Adapun contoh kronik yang ketiga yaitu, catatan kisah perjalanan Ising, seorang biksu Buddha yang melakukan perjalanan dari Tiongkok ke India pada tahun 671 Masehi. Setelah tadi kita membahas tentang kronik, berikutnya yang kedua, kita akan membahas tentang kronologi. Istilah kronologi merupakan penggabungan dua kata, yaitu kronos yang berarti waktu dan kata logos yang berarti ilmu. Kronologi diartikan sebagai penentuan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah, yang dapat dibuat berdasarkan tanggal, bulan dan tahun peristiwa sejarah. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat konsep kronologi dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, kronologi dapat membantu menghindari terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah. Yang kedua, kronologi berguna merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu, berdasarkan urutan waktu yang tepat. Sedangkan yang ketiga, kronologi berguna menghubungkan dan membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Salah satu contoh peristiwa kronologi yaitu, detik-detik pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, terjadinya tragedi Trisakti, pada saat itu 4 mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh. Kemudian pada tanggal 13 Mei tahun 1998, kerusuhan Mei tahun 1998 terjadi di Jakarta, kerusuhan juga terjadi di kota Surakarta. Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei tahun 1998, demonstrasi terus bertambah besar, hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. Pada saat itu para demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD. Kemudian pada tanggal 18 Mei tahun 1998, Ketua MPR merangkap Ketua Partai Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Setelah itu pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Soeharto berbicara di televisi, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya. Beberapa tokoh Muslim, termasuk Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Soeharto. Setelah itu pada tanggal 20 Mei tahun 1998, Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat tanggal 22 Mei, atau DPR-MPR akan terpaksa memilih presiden baru. 11 menteri kabinet mengundurkan diri, termasuk Ginanjar Kartasasmita, Bob Hasan, dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Kemudian pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden baru Indonesia. Setelah tadi kita membahas tentang kronologi, berikutnya kita akan lanjut membahas tentang periodisasi. Periodisasi atau pembabakan adalah
Pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol dalam satu kesatuan tema atau kronologi, sesuai urutan kronologi. Periodisasi juga merupakan usaha manusia memenggal suatu kurun waktu menjadi beberapa masa, yang terdiri dari peristiwa-peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah mempunyai sifat berkesinambungan, sehingga penyusunan periodisasi akan semakin memperjelas hubungan masing-masing peristiwa. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dari periodisasi. Yang pertama, periodisasi mempermudah mempelajari sejarah, pemenggalan suatu rangkaian peristiwa masa lampau, menjadi beberapa masa yang lebih kecil, akan membuat suatu peristiwa menjadi lebih mudah dan jelas. Yang kedua, periodisasi membantu memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Setelah kita mempelajari tentang fungsi periodisasi, maka sekarang kita akan membahas beberapa contohnya. Contoh yang pertama adalah zaman prasejarah. Zaman ini membahas perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa purba, yaitu mulai munculnya tanda-tanda kehidupan di Nusantara sampai dengan masa bangsa Indonesia mengenal tulisan. Berikutnya ada zaman pengaruh Hindu-Buddha. Zaman ini dimulai pada masa aksara, mengenal tulisan, yang ditandai dengan ditemukannya prasasti di Kutai Kalimantan Timur yang berangkat tahun 400 Masehi. Kajian dalam masa ini sampai dengan masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Kemudian, berikutnya adalah zaman pengaruh Islam. Diperkirakan agama Islam masuk ke Indonesia mulai abad 7. Pengaruh Islam terus meluas dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Kemudian contoh yang keempat adalah zaman penjajahan dan kolonialisme. Zaman ini dimulai dengan kajian mengenai masuknya bangsa Barat ke Indonesia pada abad 15, perlawanan kerajaan di berbagai daerah, sampai dengan akibat yang timbul di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah zaman pergerakan nasional. Pada zaman ini muncul kesadaran nasional dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Pada masa ini muncul para cendekiawan sebagai pelopor pergerakan nasional. Kemudian ada zaman pendudukan Jepang. Berkuasanya Jepang di Indonesia menandai dimulainya masa pendudukan Jepang. Masa ini diwarnai dengan kekejaman Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan persiapan kemerdekaan. Kemudian contoh periodisasi yang terakhir adalah zaman mempertahankan kemerdekaan. Zaman ini berupa kajian mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, percobaan sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan serta keberhasilan dalam mencapai kedaulatan. Demikian pembahasan tentang istilah kronik, kronologi dan periodisasi. Terima kasih semua, tetap semangat dan jangan menyerah.